Hadirin ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dimampukan, dibisakan, dimaukan, diistiqomahkan untuk hadir di majelis panakiban yang menghubungkan kita dari satu titik ke titik yang lain, dari satu belahan bumi dengan bumi yang lain, dengan fasilitas teknologi yang Allah hadirkan yang kita gunakan untuk kebaikan sebagai media melaksanakan kebaikan. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan satu paparan sederhana yang barangkali bisa kalau kami yang sedang ada di Tanah Suci Mekah bersiap-siap untuk puncak haji, untuk Armuzna, Arafah, Muzdalifah, dan Mina, seluruh ikhtiar disiapkan untuk menghadapi prosesi itu. Jemaah dibatasi kegiatannya tidak terlalu banyak di luar, karena panas di Mekah saat ini sudah mencapai 49 derajat di siang hari, bahkan sampai 50 lebih. Jadi sudah dikonsentrasikan kesehatannya untuk pelaksanaan puncak haji Arafah, kemudian Muzdalifah dan Mina. Pun yang di Indonesia, yang di tanah air juga hari ini sudah masuki tanggal 1 Zulhijjah sebagaimana sidang isbat Menteri Agama yang menetapkan bahwa hari Rabu ini bertepatan dengan tanggal 1 Hijriah. Nah, kalau kami jemaah umat Islam yang ada di Mekah sedang berkonsentrasi melaksanakan ibadah haji di tanah air atau di luar tanah suci Mekah, sedang berkonsentrasi untuk menyiapkan diri melaksanakan ibadah kurban. Mari kita memotret dua kegiatan ini sebagai sebuah kegiatan yang di dalamnya ada irisan besar, ada irisan sempurna, di mana kita bisa menemukan pada aktivitas ibadah yang disebut dengan ibadah kurban dengan ibadah haji. Ada beberapa nilai yang menghubungkan atau yang melekat kepada dua ibadah itu, baik ibadah haji di satu sisi dan ibadah kurban pada sisi. Sependek pengetahuan saya, pertama, pada kedua ibadah yang dimaksudkan tadi, baik ibadah haji maupun ibadah kurban, kita bisa menemukan nilai keikhlasan yang harus melekat, yang harus hadir, yang akan menentukan ibadah haji maupun ibadah kurban kita semua. Dan memang keikhlasan ini menjadi kata kunci bagaimana amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam banyak keterangan kita bisa menemukan sholat kita juga adalah hanya rangka semata, ruhnya adalah keikhlasan. Ya. Jadi wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi. Jadi al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Jadi amal-amal itu ibarat sebuah rangka, ya. Wa arwahuha, sementara yang menjadi ruhnya, yang menjadi nyawanya, wujudu sirril ikhlasi, hadirnya rahasia keikhlasan dalam amal-amal yang kita lakukan. Nah, pun demikian pada pelaksanaan atau pada ibadah kurban yang dilakukan oleh umat Islam di luar tanah suci Mekah dan ibadah haji yang dilakukan oleh orang-orang yang menunaikan haji. Siap berdoa. Baik. Mari kita lihat ayat yang dibacakan tadi dalam Quran surah Al-Hajj dalam mukaddimah yang saya sampaikan. Allah berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum." Daging-daging unta, darah-darah unta itu sama sekali tidak akan sampai kepada Allah. Artinya tidak akan bisa mendapatkan keridhaan Allah dengan dagingnya, dengan darahnya, dengan bulunya, dengan tulangnya. Tapi keridhaan Allah itu walakin yanaluhut taqwa, akan tetapi yang akan mendapatkan keridhaan Allah, fasilitas yang bisa kita merebut, mendapatkan, eh, mencapai ridho Allah itu adalah at-taqwa minkum, ketakwaan dari diri kalian, kata Allah. Apalagi kalau misalkan kita pamer sapinya, sapi yang paling besar, sapi dengan spesifikasi paling besar,
lalu ditempeli nama-nama kita, 7 anggota keluarga kita nempel di sapi tersebut. Lalu kita foto, lalu kita post di media sosial kita biar diketahui orang lain. Waduh, jauh sekali. Ya, ini akan sampai kepada dagingnya hanya dibagikan kepada orang yang berhak menerima sepertiganya, kita bisa darah atau kurban wajib. Apa yang membuat kurban kita sampai kepada Allah? At-taqwa minkum, ketakwaan dari diri kita. Nah inilah, kalau kita tidak pernah diperkenalkan oleh guru agung kita semua bahwa keikhlasan, ketakwaan itu tidak mungkin hadir dalam diri kita, tidak mungkin ada dalam diri kita kalau tidak disimpan, dimasukkan, ditanamkan ke dalam kolbu kita semua, ke dalam diri kita semua. Ya, kan dalam ayat Al-Quran, dalam Al-Quran Allah menyebutkan fa'alzamahum kalimat taqwa. Lalu Allah menghujamkan ke dalam kolbu mereka itu apa? Kalimat taqwa, kalimat takwa. Apa kalimat takwa itu? La ilaha illallah. Kalimat takwa ay kalimatul ikhlas. Kalimatul takwa itu adalah kalimat ikhlas. Kalimat ikhlas itu adalah la ilaha illallah. Kalimatul ikhlas ay kalimatul thayyibah. Kalimat ikhlas itu adalah kalimat thayyibah. La ilaha illallah. Jadi sepanjang hadir di dalam kalbu kita, di dalam hati kita, la ilaha illallah, amal ibadah kita termasuk ibadah kurban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya sampai kepada Allah, saumnya sampai kepada Allah, zakatnya sampai kepada Allah, hajinya sampai kepada Allah, kurbannya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ketakwaan. Nah, lalu di mana kita bisa menemukan nilai ini dalam pelaksanaan ibadah haji? Contoh misalkan, mohon maaf, secara zahir Rasulullah mengatakan, man hajja lillah falam yarfuth walam yabsuq rajaka yaumin waladathu ummu. Siapa orang yang berhaji kemudian tidak melakukan rofas. Rofas itu apa? Ngomong atau membicarakan sesuatu yang corok-corok, yang tidak senonoh. Walam yabsuk, tidak melakukan perbuatan fasik, perbuatan jelek. Roja'a ka yaumin waladathu ummu, maka dia akan kembali dari pelaksanaan ibadah haji itu ka yaumin waladathu ummu, seperti hari di mana ibunya melahirkan dia. Apa? Yuladu alal fitrah. Dia terlahir dalam keadaan fitrah. Dalam konsep tasawuf, kelahiran itu kan 2 kali. Kelahiran yang pertama itu dari rahim seorang ibu, ya, secara zahir ya, mohon maaf. Secara zahir lahirlah kita ke muka bumi. Saya lahir Tasikmalaya dari ibu suku Sunda, itu lahir. Ya. Kemudian kelahiran yang kedua itu kapan? Ketika ruhaninya dilahirkan oleh siapa? Oleh bidan ruhani, oleh ibu ruhani. Kapan itu? Ketika seseorang mendapatkan hak talqin zikirnya, maka di saat itulah dia sebenarnya dilahirkan untuk kali kedua. Makanya kita sering mendengarkan dari guru-guru kita semua, dari para kiai, dari para ulama, ketika orang sudah mendapatkan hak talqin zikirnya, 4.000 dosa besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersih lagi. Begitu. Soal berikutnya adalah bagaimana kita memelihara kebersihan itu, kesucian itu, kesucian jiwa itu. Maka guru agung kita semua menyebut kita sebagai para pecinta kesucian jiwa. Orang-orang yang senang, cinta, dan eh, apa namanya, gandrung dengan kesucian jiwa. Yang pertama tentang keikhlasan. Jadi ibadah kurban yang akan dilakukan di tanah air, ya selain jemaah yang akan melaksanakan ibadah haji, juga melekat kepadanya adalah keikhlasan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin dekat, sebagaimana kata kurban itu sendiri dari kata koruba. Koruba itu dekat, proximi, makin dekat. Dekat kita dengan siapa? Dengan diri kita. Dekat kita dengan siapa? Dengan orang di sekeliling kita. Dekat kita dengan siapa? Dengan alam sekitar kita. Dekat kita dengan siapa? Dekat dengan Allah pemilik semuanya. Semakin dekat. Ya.
Allah itu aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat dibandingkan dengan urat leher kita semua. Urat leher itu nempel di tubuh kita. Allah lebih dekat daripada itu. Dekatnya Allah dengan kita itu lebih dekat dibandingkan garam dengan asinnya, gula dengan manisnya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya apa yang bisa kita temukan dalam dua ibadah ini? Tadi yang pertama tentang keikhlasan. Yang kedua, kita bisa menarik nilai dari dua ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di tanah suci Mekah sekarang yang konsentrasi melaksanakan ibadah haji dengan orang-orang yang di luarnya yang berkonsentrasi untuk melaksanakan ibadah kurban, ada nilai kepatuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, dalam berkurban melekat beberapa persyaratan tentang hewan yang akan disembelihnya seperti apa, ya, kemudian waktu menyembelihnya kapan, begitu. Ah, saya mau menyembelih kurbannya sebelum hari nahar, ya, sebelum tanggal 10, misalkan tanggal 11 sudah dipotong biar besok bisa disate pas Idul Adha. Nggak bisa, ya. Ada waktunya, di tanggal 10 sampai tanggal 13. Ya, ini nilai kepatuhan kita. Pernah kan ada yang lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah menyembelih kambingku sebelum salat Idul Adha, kata sahabat itu. Karena aku tahu bahwa hari itu hari makan-makan, maka aku sembelih sebelumnya, sebelum sholat. Biar selesai sholat, aku langsung bisa menikmatinya. Ya. Bagaimana kata Rasulullah? Satu ke satu lahmin. Maka hewan yang kau telah potong itu hanya daging biasa saja, bukan daging kurban. Kenapa? Karena terikat pada waktu pelaksanaan. Nah, kepatuhan kita terhadap disiplin-disiplin yang melekat pada ibadah kurban, ini harus kita perhatikan. Jadi, eh, nggak bisa dikira-kira di pantas-pantas. Wah, kayaknya nih mantep nih kalau kita potong nih. Kita potong saja nih. Eh, sebelum sebelum apa sebelum sholat Idul Adha, potong aja. Biar selesai sholat itu langsung makan sate. Wih, sepertinya enak nih, mat seru, bancakan dengan keluarga. Tapi nggak disebut begitu. Masya Allah. Nah, ini kedisiplinan terhadap aturan ini, kita juga bisa menemukan ini dalam prosesi ibadah haji. Ya, bagaimana kata Rasulullah, khudu anni manasikakum. Ambillah tata cara manasik kalian itu, rangkaian ibadah itu dari siapa? Anni, dari diriku. Ya. Mencontoh, mengikuti apa yang dicontohkan, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunda Haya, saya dan semuanya, ayahanda, Rob Hedi dan semuanya. Tidak pernah kita melihat bagaimana Rasulullah melaksanakan ibadah haji. Tidak pernah. Yang hanya satu kali seumur hidupnya belum melaksanakan ibadah haji. Tapi dari mana kita, mana makhud kita, di mana tempat kita mengambil tata cara manasik itu? Dari guru-guru kita. Yang sanad ilmu amal rasanya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini beruntungnya kita bertoriko. Kata orang lain ribet bertoriko. Buku justru gampang banget bertoriko. Mempergampang kita ibadah, mempergampang kita melaksanakan seluruh titah-titah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sudah jelas role modelnya, jelas contohnya, jelas cara bagaimana mengeksekusi pelaksanaan amalnya. Di mana kita bisa melihat pada prototipe yang ada pada guru kita semua. Karena yang dilakukan oleh beliau semata-mata adalah yang dilakukan oleh guru sebelumnya, guru sebelumnya, guru sebelumnya, sampailah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Nah, ini juga menjadi pondasi bagaimana pelaksanaan ibadah kurban, ya, pelaksanaan ibadah haji dan lain sebagainya. Jadi ibadah itu nggak bisa dipantas-pantas. Saya sering menyampaikan bahwa amal terbaik itu indikatornya dua. Satu, benar, benar menurut tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah, diteruskan oleh para pewarisnya sampai kepada kita semua hari ini. Dan yang kedua adalah ikhlas. Jadi ikhlas dan benar ini, ikhlas ada pada domain esoteris kita, domain inner kita, domain dalam diri kita, batiniah kita semua. Sedangkan benar ada pada domain eksoteris, domain dohiriyah kita semua. Syariat kita semua. Itu dua-duanya harus dipegang teguh.
Kan dalam satu manqabah, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan salah satu pesan beliau kepada anaknya itu apa? Pegang teguh syariat. Eh, kata siapa orang Thariqah tidak memperhatikan syariat? Itu pesan besar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kepada putranya. Ya, pegang teguh syariat. Kenapa? Ya, kalau tidak pakai syariat ya batal seluruh ibadahnya. At-tariqatu bila syariat. Ya. Syariat itu bila tariqatin atilatun. Tapi kalau syariat tanpa tariqah juga menjadi kosong melompong, hanya kegiatan fisik saja, tidak ada ruhnya, tidak ada jiwanya, tidak ada nyawanya. Begitu. Nah, ini masih ada nggak waktunya? Sudah habis kayaknya. Ya. Yang ketiga kita percepat. Nilai semangat bersodakoh dalam ibadah kurban maupun ibadah haji kita bisa menemukan bagaimana eh, semangat bersodakoh itu melekat kepada dua ibadah ini. Ya. Dalam ibadah kurban contoh misalkan dalam salah satu ayat Al-Qur'an Allah berfirman, "Fakuluha wa at'imul ba'isal faqir." Makanlah sebagiannya dan selebihnya dibagikan kepada siapa? Orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini adalah semangat filantropis, semangat berbagi dengan orang lain. Dalam ibadah kurban, lu jelas-jelas. Ada orang yang boleh jadi seumur hidupnya belum pernah merasakan beliau nikmatnya mengkonsumsi daging. Dan di hari itu kesempatan bagi dengan orang lain. Kalau kita sebagai mudhahi, sebagai orang yang berkurban, jangan terlalu bersemangat mengambil sepertiganya, meskipun secara syariat memang boleh sepertiganya untuk konsumsi kita dan keluarga. Kalau kita sudah terbiasa mengkonsumsi yang begitu, boleh didahulukan orang-orang yang atau orang-orang yang setahun itu boleh dihitung jari kapan mereka menikmati mengkonsumsi daging. Ini kalau jadi mudhohi sudah pesan segala-galanya sebelum dipotong itu. Nanti ya, saya minta buntutnya, saya minta ininya, minta ininya. Ya ampun. Ya boleh, boleh. Tetapi mana semangat ingin berbaginya? Begitu. Pun demikian dalam ibadah haji. Ya, uh, perhatikan coba kalau ibadah eh, di sini di Mekah tuh. Akan kekurangan makanan dan minuman. Berangkat ke Masjidil Haram tuh di kanan kiri yang membagikan makanan. Ada yang membagikan kurma, ada yang membagikan kue-kue, ada yang membagikan sekedar air mineral di mana-mana. Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi ini semangat yang Masya Allah melekat kepada kedua ibadah tadi. Ibadah kurban yang dilakukan oleh orang-orang di luar Mekah, kemudian ibadah haji yang dilakukan oleh jemaah yang sedang berkonsentrasi untuk melaksanakan ibadah haji. Yang berikutnya, kita percepat. Nilai disiplin, tentang kedisiplinan. Bagi orang yang akan berkurban setelah memasuki tanggal 1 Zulhijjah, ya, sampai tiba waktu penyembelihan, ada beberapa hal yang harus kita disiplin di dalamnya. Di antaranya tidak memotong kuku dan memotong rambut. Ya, Rasulullah SAW berfirman, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah." Kalau kalian sudah melihat hilal bulan Zulhijjah, ya, wa radahukum bayudaha, sedangkan salah satu di antara kalian bermaksud untuk ayudah ya, berkurban, ya, maka hendaknya dia menahan diri untuk memotong rambutnya dan memotong kuku-kukunya. Dia akan berkurban. Nah, kedisiplinan yang pada pada pelaksanaan ibadah haji apa? Selama ihram ada banyak larangan yang harus ditaati, yang harus disiplin di dalamnya. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Hal-hal yang melekat kepada seorang muhrim, orang yang sedang melaksanakan ihram dalam status ihram. Ya. Setelah Jumrah Aqabah tanggal 10, sudah tahalul pertama, masih ada lagi larangan yang harus diperhatikan, tidak boleh dilakukan. Meskipun sudah boleh berganti pakaian. Nah ini nilai kedisiplinan yang ada pada dua ibadah tadi. Ibadah kurban dan ibadah haji. Yang terakhir adalah nilai kontinuitas zikrullah. Nilai bagaimana di dalam ibadah kurban dan ibadah haji itu ada pesan besar yang disebut dengan istimraru zikrillah atau kontinuitas zikrullah, keberlangsungan, keberlanjutan zikrullah gitu. Allah berfirman, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah pada hari-hari yang ditentukan. Takbir sejak apa? Sejak sore tanggal 9 eh, apa? Pada asar tanggal 9 Zulhijjah itu, hari Arafah itu sudah mulai takbir. Sampai kapan? Sampai asar tanggal 13 itu. Terus bertakbir.
Guru Agung biasanya mencontohkan kita selesai sholat fardu itu langsung takbir dulu baru lanjut dengan zikir dan aurat-aurat yang lain. Begitu, Masya Allah. Nah ini secara zahirnya, terus secara batinnya, bikulli waktin, bikulli makan, kulli halin, pada setiap tempat, apapun, kita terus berzikir kepada Allah. Dan ini yang untungnya kita nih, yang bertorikoh, yang belajar tokoh, yang bergabung dalam torikoh, dibimbing oleh Syekh Mursyid kita semua apa? Karena inputkan, diinstalkan ke dalam diri kita supaya setiap saat, setiap helaan napas, tarikan dan keluaran napas kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu. Nah, demikian pula apa namanya dalam ibadah haji juga begitu. Jadi dari mulai rangkaian mulai ngambil ihram ya sampai selesai itu semuanya adalah ruang untuk berzikir kepada Allah. Kalau hanya talbiyah saja, capek orang membacakan talbiyah. Kalau wukuf di Arafah itu kan sebentar. Kita mendengarkan khutbah wukuf di Arafah itu sebentar. Setelah itu apa? Ngobrol, makan. Bagi orang-orang yang bertorikoh, orang-orang yang sudah ditalqin, tidak ada waktu nganggur, tidak ada waktu kosong, tidak ada waktu ngelamun. Kenapa? Karena kolbunya terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hatinya terus terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah menjadikan kita sebagai murid-murid guru agung kita yang istiqomah, ikut dalam barisan, dalam irsadat, dalam bimbingan beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.